Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Dipratiwi dengan NIM D101211046 dari kelas PWKB. Pada video kali ini, saya akan mereview materi kuliah pada pekan 5, yakni Potensi Ekonomi Maritim Indonesia, di mana pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini yakni yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam, kemudian potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan, dan yang terakhir adalah beberapa ilustrasi pemanfaatan sumber daya kemaritiman. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah potensi pembangunan ekonomi berdasarkan jenis sumber daya alam. Yang menjadi potensi kemaritiman kita itu sesungguhnya adalah jenis sumber daya alam yang kemudian sektor-sektor kegiatan berdasarkan dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Tentu ini adalah potensi yang menopang satu sama lain yang kemudian mengakibatkan dan memunculkan sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor kegiatan yang bisa membangkitkan ekonomi kemaritiman dan bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai potensi ekonomi masyarakat maritim. Yang pertama, sumber daya dapat pulih atau renewable source, di mana sumber daya alam yang terdiri dari jenis-jenis hewan atau hewan-hewan laut, seperti misalnya ikan pelagis besar atau kecil, ikan demersal, udang dan krustasea lainnya, ikan hias atau ikan karang, dan jenis ikan-ikan lainnya. Kemudian sumber daya alam yang dapat bereproduksi secara alami seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan pulau-pulau kecil. Ini merupakan sumber daya alam yang secara natural, secara alami bisa bereproduksi kembali tanpa membutuhkan campur tangan manusia. Kemudian yang kedua adalah sumber daya tak dapat pulih atau non-renewable source yang terdiri atas bahan tambang dan mineral yang meliputi bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, batu apung, siderit, mineral radioaktif atau sikron, garam, titanium, lempung kalim, kromit atau kromium, dan emas. Kemudian ada minyak dan gas bumi. Yang ketiga, energi kelautan yang terdiri atas gelombang, pasang surut, outage atau ocean thermal energy conversion, dan angin. Energi-energi ini bisa dikonversi menjadi energi listrik. Misalnya beberapa lokasi di Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Sidrap itu sudah dimanfaatkan angin sebagai energi potensial listrik yang dikonversi menjadi energi listrik, kemudian angin yang kecepatannya konstan itu memutar turbin tersebut sehingga menghasilkan listrik. Dan yang keempat, ada jasa-jasa lingkungan atau environmental service, seperti misalnya media transportasi dan komunikasi, kemudian keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Pembagian wisata bahari sudah disediakan oleh alam, namun kemudian bagaimana kita tinggal mengemas potensi wisata bahari itu sehingga mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana bisa kemudian dinikmati oleh banyak orang, dan perlu diketahui bahwa beberapa negara-negara lain tidak seberuntung Indonesia kalau dilihat dari aspek pariwisatanya. Pariwisata bahari hanya saja sektor-sektor ini yang kita masih lemah untuk memaksimalkan wisata bahari itu. Keempat hal yang disebutkan tadi merupakan potensi pembangunan ekonomi kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Jenis sumber daya alam mengakibatkan lahirnya sektor-sektor kegiatan sebagai implikasi dari adanya sumber daya alam. Yang pertama, perikanan tangkap.
Nelayan melakukan penangkapan di laut pada suasana tertentu, kemudian perikanan budidaya, lalu industri pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi, pariwisata, bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, lalu industri kapal, bangunan laut dan pantai, ekosistem pesisir dan laut, seperti hutan, pantai atau mangrove, padang lamun, terumbu karang, lalu pulau-pulau kecil, dan yang terakhir, benda-benda berharga di laut. Jadi, ini adalah sektor-sektor kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam rangka mengelola sumber daya alam. Selanjutnya, ilustrasi manfaat sumber daya kemaritiman. Di antaranya, yang pertama, perikanan tangkap. Potensinya itu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari atau maksimum sustainable yield mulai dari nelayan kecil sampai besar, baik mulai dari ikan-ikan kecil sampai ikan-ikan besar, kemudian kerang-kerangan ini bisa dijadikan souvenir seperti tadi, misalnya ketika industri wisata bahari itu terbuka, maka otomatis potensi ini bisa dijadikan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat lokal dengan dijadikan hiasan dan lain sebagainya. Yang kedua, perikanan budidaya laut atau marikultur. Potensinya 24 juta hektare, 40 juta ton per tahun. Adapun budidaya pantai atau tambak itu 1 juta hektare komisinya per tahun. Yang ketiga, industri bioteknologi kelautan dengan potensi pendapatan US dollar 14 miliar per tahun bisa digunakan khusus untuk ekstraksi bioaktif substance, omega 3, squalens, biopigmen, polisakarida, dan lain-lain untuk industri farmasi, kosmetik, dan makanan minuman. Genetic engineering, bioremediasi lingkungan. Yang keempat, pariwisata bahari negara bagian Queensland dengan ukuran 2.100 km coastline. Potensinya US dollar 2,5 miliar. Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 km. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia menyediakan wisata bahari yang beraneka ragam. Di Sulawesi Selatan disediakan objek wisata maritim atau wisata laut yang bisa dimanfaatkan. Namun persoalannya adalah sudah tersedia, tinggal bagaimana negara maupun pemerintah daerah bisa membuat struktur sarana prasarana untuk bisa dinikmati di luar sana serta cukup terkenal di dunia. Yang kelima, pertambangan dan energi. Selain potensi sumber daya alam dari laut, kita juga punya potensi pertambangan dan energi yang cukup besar. Contohnya di Sulawesi Selatan, sudah ada sumber daya alam negara yang membuat kekuatan baterai, mobil listrik, serta pertambangan PLN. Kemudian yang keenam, perhubungan laut devisa untuk pelayaran asing. Potensinya US dollar 10 miliar per tahun, multiplier efek ekonomi lainnya. Pelayaran asing yang melintasi zona ekonomi eksklusif, karena kita berada di antara dua benua, Australia dan Asia, jadi kita satu-satunya gang atau lorong untuk bisa menghubungkan kedua wilayah tersebut. Potensi pendapatannya 10 dolar per tahun, dan itu bisa meningkatkan atau memberi dampak ekonomi lainnya, seperti misalnya pelabuhan industri makanan di sekitar pelabuhan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, industri maritim yang meliputi industri pariwisata, industri perikanan, dan industri perkapalan yang sudah menyerap banyak tenaga kerja dan ekosistem-ekosistem lainnya yang berkaitan dengan industri transportasi, engineering, dan sebagainya. Itu bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar untuk memaksimalkan industri pariwisata, perikanan, dan perkapalan. Kemudian yang kedelapan, potensi pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertahanan, industri perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Pulau yang dimaksud ada di Kepulauan Natuna yang menjadi pangkalan terbesar di Indonesia yang berada di Laut Selatan Laut Indonesia. Yang kesembilan, pengembangan pulau-pulau kecil di wilayah Sulawesi. Yang kesepuluh, benda berharga bawah laut.
Lokasi kapal tenggelam periode 1400 sampai 1900 sekitar 3.200 titik. Identifikasi lokasi kapal tenggelam periode 1400 sampai 1900 kebanyakan tenggelam di daerah Kerajaan Majapahit, Sumatera Jaya. Cukup sekian review materi yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.